Jika kita ingin membuahkan tanaman anggur, ya, berarti kita harus membentuk tanaman anggur itu sudah ada cabang tersier. Untuk mempercepat pembuahan berarti kita harus menumbuhkan tunas air untuk dijadikan cabang tersier. Bagaimana cara pembentukan cabang tersier biar rapi? Berikut video yang akan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur Al-Hakim. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pada teman-teman masih seputar tanaman kemarin-kemarin saja. Karena biar teman-teman itu mengetahui perkembangannya dari awal. Karena perlakuan apa yang saya berikan pada tanaman tersebut dan hasilnya seperti ini, pasti teman-teman kalau mengikuti channel ini pasti tahu pupuk apa dan bagaimana cara penanganannya dan bagaimana cara perawatannya. Tanaman ini pernah saya bagikan yaitu beberapa minggu yang lalu, yaitu pas tanamannya menguning. Sekarang keadaannya sudah bagus, daunnya sudah rindang seperti ini, hijau, dan pembentukan cabang tersier sudah mulai tumbuh bagus. Dan untuk menjaga kerapian cabang tersiernya agar tumbuh seimbang, maka kita harus melakukan kontrol, yaitu melakukan pemutesan atau pemberhentian nutrisi pada cabang tersier yang pertumbuhannya terlalu cepat dan meninggalkan cabang-cabang yang masih pendek. Contohnya seperti ini ya. Dengan melakukan potes pucuk, berarti nutrisi yang mengalir pada tanaman tersebut berhenti dan akan mengalir pada cabang yang tertinggal. Bagaimana caranya? Cukup ambil yang paling ujung saja, nggak apa-apa. Karena ini pertumbuhannya juga masih diharapkan. Nah, sedikit saja yang ujung, nanti biar dia melanjutkan sampai optimal dalam pertumbuhan. Nah, bertujuan apa? Bertujuan untuk tersier yang masih pendek-pendek seperti ini ya, agar segera mengejar ketertinggalannya dalam melakukan pertumbuhan. Nah, ini nanti akan bertumbuh rapi dan bagus. Seandainya teman-teman sering melihat channel ini pasti tahu perkembangannya. Dan ini yang baru kemarin saya lakukan pemupukan menggunakan Posca dan yaitu POC ya. Kemarin masih pendek sekali, sekarang tinggal sejengkal saja sudah nyampe ke para-para. Tadinya masih hampir 2 jengkalan dari atas ke bawah, tapi sekarang baru beberapa hari, ya sekitar 3 hari 2 hari lah sudah pertumbuhannya seperti ini. Berarti tidak usah nunggu 1 bulan sudah nyampe ke para-para. Maka dari itu pemupukan yang tepat akan menghasilkan pertumbuhan yang sangat singkat. Perlakuan tanaman yang benar maka akan membuat pertumbuhan tanaman semakin bagus. Makanya saya sarankan buat teman-teman, pemupukan itu terukur dan jangan gerusa-gerusu atau terburu-buru. Dan ini salah satu pembentukan ya, masih kecil seperti ini. Bagaimana agar tumbuh serempak dan bagus? Maka akan saya lakukan pemutesan atau pembatasan sekunder. Cabang sekunder akan saya batasi pertumbuhannya karena ini termasuk tanaman di dalam pot ya, maka cabang sekundernya akan saya ambil tidak terlalu panjang, tetapi sekitar 1,5 meter saja. Dan cabang tersier mulai tumbuh seperti ini, kalau kita hentikan maka aliran nutrisi akan fokus ke cabang tersier dan tumbuh serempak. Untuk menjaga agar cabang-cabang tersier yang dari tunas air ini tumbuh bagus, maka kita harus berhati-hati dalam melakukan pemupukan. Kalau bisa ya
nggak usah kita pupuk lah kalau masa-masa seperti ini, karena masa-masa seperti ini masa-masa sensitif. Jika kita gagal sedikit, maka tunas air akan hangus dan kita akan mengulang dari awal lagi menggunakan tunas bat seperti ini. Ini video atau tanaman yang saya bagikan pada minggu-minggu sebelumnya. Jika teman-teman mengikuti channel ini pasti tahu bagaimana cara menumbuhkan tersier dari tunas bat, dan ini hasilnya. Hampir 85% tunas bat tumbuh semua, terutama di ujung, yaitu sekitar 1,5 meter itu full tumbuh semua. Dan hanya sekitar 30 dari pangkal primer ya, ini pertumbuhannya agak melambat. Karena apa? Karena biasanya kalau kita pembentukan dari muda, biasanya itu yang tumbuh cepat itu di ujung, dan untuk di pangkal seperti ini biasanya agak tumbuh belakangan. Tetapi dengan cara ini ya, pengelupasan pada tunas mata bat ini ya, kulit keringnya sedikit saja kita kuku menggunakan kuku agar mempermudah tunas bat tersebut nantinya pecah. Dan langkah selanjutnya kita lakukan pengikatan sebatas tunas bat yang belum keluar. Nah, kita lakukan pembukaan seperti ini. Dan nanti akan kita lakukan pengikatan pada tempat di mana tunas bat tersebut yang belum keluar. Nah, ini biasanya terjadi ini sekitar yaitu 0,5 meter dari primer kalau kita membentuk dari muda. Tetapi kalau membentuk dari tua malah yang tumbuh dulu banyakkan dari cabang yang tua. Karena ini kemarin pembentukan dari muda, maka yang tumbuh yaitu ujung, dan yang belakang menunggu tumbuhnya belakangan. Nah, ini karena tidak menggunakan zat perangsang apapun, saya gunakan yaitu cara pemupukan saja, sehingga tanaman bisa tumbuh seperti ini, pembentukan tersier seperti ini, itu sangat bagus sekali. Dan buat teman-teman yang gagal pembentukan tersiernya menggunakan tunas air itu gagal, maka kita mengulang dengan pembentukan tersier menggunakan tunas bat. Kalau menggunakan tunas bat, kita mengulangnya itu agak lama pembuahannya. Seandainya kita mentarget tanaman tersebut dari mulai tanam itu 4 bulan sudah kita buahkan, tetapi kalau gagal dalam pembentukan cabang tersier, maka kita akan mundur beberapa bulan lagi. Jadi seandainya targetnya 4 bulan, bisa jadi nanti 6 bulan baru bisa dilakukan pembuahan. Karena kalau menggunakan tunas bat itu agak lama. Berbeda kalau kita menggunakan tunas air, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam proses menangani tanaman anggur kita, sehingga kalau kita ingin melakukan pembuahan cepat, maka kita lakukan perawatan cabang tersier yang berasal dari tunas air. Karena menggunakan tunas air itu prosesnya lebih mudah dan pembuahannya lebih cepat ketimbang kita menggunakan tunas mata bat. Kalau menggunakan tunas mata bat berarti kita menunggu sekundernya mencoklat dulu, baru kita pangkas pruning total dan kita tumbuhkan tunas bat, dan kita menunggu 1 bulan sampai tersier yang berasal dari tunas bat tersebut sebesar pensil ya. Maka dari itu langkah-langkah pemupukan yang tepat yang harus dilakukan oleh teman-teman ya, harus benar-benar terkontrol. Dan hari ini ingin saya bagikan yaitu caranya agar tunas bat yang belum keluar seperti ini kita ikat sebatas ini. Kita gunakan kawat atau apa yang kencang ya, pokoknya kita ikatlah, kita gunakan kawat atau tali yang bisa menahan agar aliran nutrisi itu berhenti menuju ke atas dan fokus kembali pada mata bat yang belum pecah. Nah, bukan seperti ini pengikatan. Nanti kurang dari 1 minggu insya Allah akan pecah tunas bat yang belum pecah. Nah, ini hasilnya bagus sekali, sudah pada keluar semua.
yang berasal dari tunas bat. Kalau seperti ini tidak saya lakukan pemupukan, karena takutnya kalau kita salah melakukan pemupukan nanti malah hangus lagi dan kita kerepotan lagi kalau sudah gagal tunas bat itu. Maka dari itu kita harus ukur dengan tepat ukurannya. Kalau bisa ukuran seperti kemarin yang saya bagikan itu hasilnya bagus, tidak merusak tunas yang ada dengan takaran ppm sekitar 2500-an. Nah, ini sudah jadi seperti ini, berarti kita menunggu beberapa bulan lagi. Kalau kemarin menggunakan tunas air itu sukses, maka kita tidak usah menunggu lama-lama dan akan melanjutkan proses langsung pemupukan pembuahan, dan kita uji seberapa cepat tanaman tersebut bisa berbuah. Contohnya tanaman ini jika teman-teman mengikuti channel Rumah Anggur pasti tahu berapa lama tanaman ini saya tanam. Tanaman ini saya tanam itu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan sudah sebesar ini. Karena ini tanam di pot, sebenarnya kalau kita tanam di tanah, wah pertumbuhannya malah lebih luar biasa lagi, karena akarnya bisa berkembang lebih luas lagi. Tetapi karena ini saya tanam di pot ya, maka pertumbuhannya sudah mencapai seperti ini, sudah memasuki proses pembuahan. Walaupun proses pembuahan ini tidak saya lakukan pupuk pembuahan. Kenapa tidak saya lakukan pupuk pembuahan? Saya ingin menguji seberapa mudah tanaman anggur ini bisa berbuah. Dan nanti jika memang tanpa pupuk pembuahan tanaman tersebut kok bisa berbuah, berarti tanaman anggur ini sangat bagus untuk para penghobi dan juga sangat bagus untuk kita jadikan koleksi di halaman rumah. Ini ya, tersiernya sudah terbentuk dari tunas air, tidak butuh waktu lama, yaitu sekitar 3 bulanan. Dengan proses penanaman juga pernah saya bagikan pada teman-teman, dan sekarang tersiernya sudah sebesar ini. Dan tersier yang pertumbuhannya cepat, saya uji seberapa cepat dia bisa berbuah. Nah, dan ini juga tidak serempak tersiernya, ada yang sudah saya pangkas untuk pembuahan, dan juga ada yang saya biarkan untuk mencapai garis finish yang saya inginkan. Karena saya tujuannya itu biar nanti tersiernya rapi ya, baru saya pangkas di sini. Karena kalau langsung saya pangkas di sini, saya sayang pangkasannya ini nanti akan terbuang sia-sia. Maka saya potes pupuk dulu biar tunas batnya tumbuh bagus, dan akhirnya akan saya pilih bat yang potensial agar bisa mengeluarkan bunga. Bagi teman-teman kalau penasaran dalam menanam tanaman anggur, yaitu tadi prosesnya yang penting diikuti dari awal, bagaimana cara saya menanam dan bagaimana cara saya merawat dan memupuknya, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak perlu lama, tergantung yaitu perawatan kita, dan juga memang tergantung varian yang kita tanam. Ketika kita merapikan cabang tersiernya, pas kebetulan kok membawa bunga seperti ini ya, itu sangat menyenangkan hati. Bagi para pemula pasti kalau melihat tanaman anggurnya berbuah itu wah, senangnya bukan main. Maka dari itu semoga materi yang saya bagikan pada teman-teman bisa memberi gambaran serta bisa memberi semangat bagi teman-teman yang sudah menanam. Yang belum menanam ya sebaiknya menanam, sehingga ketika kita melihat videonya itu kita bisa langsung praktekkan langsung. Nah, nanti akan bawa bunga seperti ini, dan memang bunganya dan buahnya ada. Karena apa? Karena ini pembentukan tersier, merapikan tersier, saya hentikan yang lebih pertama dulu tumbuh besar, saya pangkas dan akhirnya mengeluarkan bunga. Contohnya juga seperti ini ya, ini saya pangkas, tunas batnya pecah, ini saya insya Allah saya pastikan juga membawa bunga. Cukup sekian,
Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman pemula, gambaran untuk teman-teman pemula, penyemangat teman-teman yang lagi menanam tanaman anggur. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.